Lagu Desaku yang Permai, perlahan namun pasti kalau kita rasakan, mulai hilang terdengar. Lagu itu perlahan hilang, seiring dengan hilangnya desa-desa alami karena persoalan krisis air bersih. Tahukah Anda, berapa banyak dana yang digelontorkan oleh pemerintah maupun lembaga donor untuk persoalan air bersih dan sanitasi di Indonesia? Statement yang selalu saya dengar adalah, yang penting proyek jalan nih, dana terserap, kalau tidak, tahun depan kita tidak akan mendapatkan dana lagi. Tahun berikutnya, belum desa yang baru disentuh program, desa yang lama sudah datang dengan membawa map dan mengatakan, desaku mengalami krisis air bersih. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas situasi ini? Saya yakin sekali Anda semua sama gelisahnya dengan saya. Saya adalah fasilitator masyarakat. Bagi saya harus berjuang untuk menemukan sesuatu mengapa semua persoalan itu terjadi. Saya harus bisa menampilkan yang tacit menjadi eksplisit, menyampaikan yang tersembunyi menjadi isu di permukaan. 1,5 miliar hanya bertahan 6 bulan. Gambar ini mewakili sekian ribu proyek di Indonesia. Ego kementerian, ego SKPD, ego bidang, ego konsultan, ego lembaga donor, ego LSM, bahkan ego fasilitator. Bayangkan satu kementerian dengan sekian banyak lembaga donor dan sekian banyak konsultan. Bayangkan, semua proyek bertuliskan kemitraan. Tetapi saya harus mengatakan bahwa kemitraan yang dibangun ditulis besar-besar di spanduk adalah semu. Gambar ini saya mengajak menjadi renungan kita bersama. Gambar ini satu gambar yang terjadi dari ribuan desa di Indonesia. Dan kita semua berkontribusi terhadap kasus ini ada. Keegoan atas nama metodologi kami yang paling hebat. Keegoan yang mengatakan uang kami bawa ke Indonesia paling banyak. Mereka tidak pernah mau membuka diri untuk memberikan ruang bahwa orang lain pun juga mempunyai kemampuan. Kita berkontribusi besar terhadap manjanya masyarakat yang selalu menjadi peminta-minta. Saya harus mengatakan bahwa saat ini masyarakat Indonesia sedang sakit parah, menunggu diamputasi, disiapkan ambulan, dan lubang ukuran 2x1. Siapa yang harus bertanggung jawab? Bagi kami, bicara air bersih dan sanitasi tidak bisa hanya diselesaikan di atas hitam putih atas nama kontrak kerjasama. Air bersih dan sanitasi harus menjadi sebuah gerakan. Ketika Bapak Presiden kita mengatakan revolusi mental 4 tahun sebelum Bapak Jokowi mencanangkan, saya bersama stakeholder di Lombok Timur sudah memulainya. Dan kami menyebutnya adalah cuci otak untuk sebuah perubahan. Sederhana, ketika kami mengumpulkan banyak orang di satu tempat workshop, cuci otak pertama kali yang saya hadapkan kepada mereka sangat sederhana ketika kami membangun pertama kali cuci otak. Setelah itu, saya mengajak mereka adalah bicara sebuah gerakan, itu kuncinya satu. Niat dan bersihkan hati dari segala macam intrik dan kepentingan. Karena di situ kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Saya memulainya dengan satu gerakan kecil di Kabupaten Lombok Timur yang disebut dengan gerakan Sambang Santri. Sambang Santri dengan kemitraan hati.
semangat membangun sanitasi dan air bersih secara mandiri, dan memberikan ruang kepada hati kita untuk mengakui bahwa orang lain jauh lebih hebat daripada diri kita. Sambang Santri Gerakan ini kami bangun karena kami harus ada bukti sebelum kemudian pemerintah tertarik dengan kami, sebelum media massa tertarik kepada kami, sebelum tokoh-tokoh agama di Lombok Timur tertarik pada kami. Harus ada contoh bahwa sebenarnya masyarakat bisa melakukan dengan kekuatannya sendiri. Dan ini adalah gambar cuci otak bagian dari perubahan yang kami lakukan dengan semua kepala desa. Gerakan Sambang Santri, kami lebih menyebutnya, ketika gerakan air bersih dan sanitasi harus dilakukan, maka kuncinya adalah mewakafkan hati. Tidak mudah ketika bicara mewakafkan hati, tetapi saya yakin bahwa Anda sekalian bisa. Niat diperbaiki, memberikan ruang kepada orang lain jauh lebih hebat dari kita, mundur 1 langkah untuk menang 100 langkah, dan biarkan hati kita bersih tanpa ada kepentingan apapun untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena ketika kita bicara untuk menyelesaikan sebuah persoalan, masyarakat kita, perasaan masyarakat itu tahu apakah masuk ke sebuah komunitas untuk kepentingan politik atau memang betul-betul untuk diskusi dengan mereka. Itulah yang menghantarkan saya bersama beberapa stakeholder pemerintahan tidak hanya di Lombok Timur. Atas izin Allah, 7 kabupaten kota di Lombok Timur sudah mengikuti gerakan kami. Yang paling penting adalah ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan besar, masih dibungkus dengan kata cuci otak sebuah perubahan, maka kami selalu membungkusnya dengan norma-norma spiritual yang universal. Tidak hanya Islam, tetapi semua agama mengajarkan itu pada kita semua. Mewakafkan hati, juga bersiap untuk menzerokan pikiran kita. Setelah itu yang terjadi adalah fakta ditemukan, membangun isu bersama masyarakat, dan gambar inilah yang saya selalu pergunakan di semua tingkatan. Fakta diketemukan, analisa dilakukan, muncullah satu isu besar, dan biarkan semua stakeholder menentukan pilihan. Apakah ke arah kanan, yang menemukan satu program proyek air bersih sanitasi itu menjadi sesuatu kesuksesan yang luar biasa dan keberlanjutan, ada. Atau kita memilih ke ruang yang kiri, jalan yang kiri, dan ternyata itu menjadi keterpurukan bangsa kita. Saya sendiri dengan sumber daya yang terbatas bisa melakukan di kabupaten kecil. Apalagi hari ini berkumpul orang-orang hebat, berkumpul banyak lembaga donor, berkumpul banyak konsultan, berkumpul banyak NGO. Mari kita saling mengakui bahwa kita adalah sama-sama hebat, memberikan ruang untuk diskusi, mencari isu bersama, dan tentukan apa yang terbaik untuk perubahan Indonesia. Dan hari ini bagian dari saya menyebarkan virus kemitraan dengan hati. Ada kemitraan semu, ada kemitraan hati. Di manakah Anda sekalian saat ini berdiri? Tidak perlu dijawab, karena ada satu kekuatan yang maha dahsyat yang saat ini sedang menentukan Anda akan berada di pilihan yang mana. Teman-teman, saudara saya sekalian, Indonesia akan berubah bila orang per orang di dalam ruangan ini juga berubah. Perbaiki niat kita, bahwa kita duduk menjadi menteri, kita duduk sebagai konsultan, kita duduk menjadi lembaga donor, kita duduk menjadi NGO, hanya diperuntukkan bagi Tuhan yang Maha Esa. Setelah itu, kita belajar untuk mewakafkan hati atas nama sebuah perubahan.